Ibu kota Jakarta adalah magnet politik sekaligus juga ekonomi. Tiga pasang bakal calon DKI bertarung memenangkan hati warga Jakarta. Tapi memilih pemimpin ibu kota bukan hanya soal hati. Ada desakan program ekonomi yang realistis untuk membangun Jakarta yang berkesinambungan. Lantas seperti apa strategi Ahok Jarot atau Agus Silvi dan juga Anis Sandi membangun kualitas ekonomi Jakarta? Jurus Ekonomi DKI 1 akan kami hadirkan lebih dalam di segmen The Analyst. Nah, sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia ada Kepala Ekonom BCA David Semual. Terima kasih Mas David sudah bergabung bersama kami. Ini hari ini akan ramai karena akan ada pengambilan nomor urut. Tapi saya lebih ke ekonominya. Kita memiliki di plasma, ini adalah data yang ingin mereka lakukan terhadap ekonomi Jakarta. Beberapa realistis, beberapa kalau bagi saya absurd juga. Kita lihat bersama. Kita mulai dari pasangan calon yang pertama, kita lihat di plasma. Saya pasrah aja, Pak Plasma mau ngasih yang mana. Oke, mulai dari Ahok Jarot ini akan dilakukan budidaya ikan, nanti akan dikembangkan sistem bagi hasil, mungkin terkait juga nanti salah satu yang di Muara Angke mungkin ya Mas ya, nanti akan terkait di sana. Kemudian akan ada pasar sembako murah, kemudian program pemberdayaan warga rusun. Selanjutnya, dari Ahok Jarot, lebih spesifik mereka, kita ke Anis Sandiaga, kita lihat nanti akan ada stabilitas harga pangan, mengelola APBD yang efektif, terutama belanja, kemudian menciptakan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Ini nampaknya belum spesifik ya Mas? Betul. Apa yang akan dilakukan untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja itu kayak apa di tengah perlambatan ekonomi misalnya. Oke, selanjutnya dari Anis Sandiaga kita ke Agus Silviana. Meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian meningkatkan fasilitas publik. Kalau meningkatkan fasilitas publik pasti butuh dana ya Mas ya? Betul. Kemudian meningkatkan akses UMKM dan mengintegrasi energi alternatif. Secara garis besar kita sudah dapat mereka akan lakukan apa untuk ekonomi Jakarta. Tapi bila kita merefleksikan apa yang terjadi di Jakarta secara real, misalnya inflasinya, kemudian kita lihat juga indeks pembangunan manusianya seperti apa. Menurut Anda apa sih yang paling prioritas untuk Jakarta dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang? Kalau inflasi, kalau kita lihat memang rendah, bahkan lebih rendah dari angka nasional ya. Inflasi nasional sekarang sekitar 3%, Jakarta itu sekitar 2,8% sekarang. Jadi kelihatan bukan jadi masalah yang sentral sekarang. Tapi mungkin masalah-masalah lain soal infrastruktur tadi, saya pikir ini salah satu yang jadi satu fokus sebenarnya karena dari kemacetan, dari banjir, terus rumah kumuh dan lain-lain ini jadi masalah yang sebenarnya membebani anggaran juga. Coba dari macet, banjir kalau misalnya terjadi dalam 1 minggu, 2 minggu berapa nominalnya yang sudah kita boroskan. Macet setahun ada yang bilang 30 triliun, ada yang bilang 40 triliun, belum lagi pemborosan waktunya ya. Jadi mungkin satu hal infrastruktur, tapi infrastruktur juga harus spesifik ya. Saya pikir sekarang kita lihat standarisasi sangat penting ya. Kalau kita lihat di negara lain seperti di Australia, di Amerika, infrastruktur dari tingkatan desa, kecamatan, kelurahan sampai kota itu kita lihat terstandar dengan bagus. Spesifikasinya bagus dan kita lihat jalan di sana jarang rusak gitu ya. Kalau di kita nih mungkin hampir setiap tahun karena ada APBD yang dibuat setiap tahun tuh hampir setiap tahun rusak lagi gitu ya. Nah ini itu mungkin itu yang disebut orang proyek abadi kali yang ngulang lagi gitu. Iya, itu yang kita khawatir. Nah, makanya ini pemborosan standar khusus untuk infrastruktur menurut Anda. Standar untuk spesifikasinya, untuk mungkin kalau misalnya saya lihat di trotoar-trotoar ada yang pakai keramik, ada yang pakai jenis lain. Ini harusnya disatukan dalam satu standar yang khusus dan memang berlaku. Kalau bisa sih sebenarnya ini dari pemerintah pusat juga ya, sehingga berlaku di seluruh Nusantara misalnya. Mas David, kita tahu bahwa Jakarta itu sangat menyilaukan. Betul. Jadi banyak gedung pencakar langit, tapi ternyata tingkat pengangguran terbukanya juga masih menjadi PR juga. Menurut sehingga nanti mengakibatkan koefisien Gini-nya juga begitu besar gap antara yang kaya dan yang miskin. Apa yang bisa dilakukan? Ya ini cermitan dari distribusi pendapatan yang tidak merata ya. Jadi 48% dari dana pihak ketiga itu beredar di Jakarta. Jadi hampir separuh dari 4.400 triliun. 45%. Iya, 48%. Kredit itu kira-kira disalurkan di Jakarta itu sekitar 31% kreditnya yang di Jakarta. Jadi ini ketimpangan ini yang memang berlangsung sudah lama ya. Karena memang Jakarta itu bukan hanya pusat pemerintahan, tapi pusat ekonomi, pusat entertainment, pusat politik semua di Jakarta. Nah, ini yang kita juga tinggal di sini, Mas. Betul. Jadi memang ini kita berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang ya, dia punya pusat pemerintahan sendiri, pusat industri sendiri. Nah, ini yang pelan-pelan harus dirubah memang. Dan memang kita sekarang kita harus fokus. Mungkin Jakarta tidak cocok untuk jadi pusat industri. Mungkin cocok jadi pusat jasa misalnya, pusat tourism, pariwisata. Jadi menurut Anda harus ada pemimpin DKI yang berani bermanuver dengan
Saya pikir kalau dari sisi program mereka bisa banyak cara ya, tapi selalu kan keterbatasannya anggaran ya. Anggaran yang 60 triliun apalagi sekarang pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi juga. PDB Jakarta tuh sekitar 60 triliun, anggarannya ya ini harus dipilah-pilah bagaimana fokusnya, prioritasnya apa yang harus didahulukan. Oke, terakhir mungkin harapan Anda untuk ke depan dengan 3 kandidat ini, utama untuk ekonomi Jakarta, apa yang Anda harapkan? Ya, saya pikir itu ya, perlu fokus, perlu apa yang menjadi masalah, yang menjadi keinginan dari warga Jakarta untuk segera diperbaiki ya. Kadang mungkin kita sudah lelah ya dengan kemacetan nih, kadang pasrah juga ya. Nah, makanya yang mungkin kita harus tanyakan, mungkin dari survei, dari macam-macam cara bisa kita lakukan untuk apa sebenarnya untuk memajukan Jakarta. Dan jangan hanya popularitas politik, tapi popularitas program ekonomi mereka. Terima kasih Mas David Samuel, Kepala Ekonom BCA telah bergabung bersama kami.